Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Teman-teman semua, kita telah sering dengar bahwa di antara orang yang paling banyak pahalanya dan paling banyak terus dapat kiriman pahala adalah pejuang-pejuang agama. Karena kebaikan-kebaikan itu di kampung kita maupun di majelis ini ataupun sebelumnya selalu saja di balik semua kebaikan itu ada yang memperjuangkan. Maka beruntunglah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyibukkan diri di dalam berbagai macam perjuangan agama, semoga termasuk kita ini. Kemudian dalam perjuangan agama, dalam kehidupan kita untuk cari pahala, cari bekal, menyebarkan kebaikan, itu selalu saja dalam kehidupan kita ada minimal 4 kelompok jenis manusia dalam kehidupan kita, yang mana seharusnya kita punya prioritas untuk setiap jenis tersebut, setiap kelompok tersebut. Yang pertama kali adalah teman-teman kita yang sudah jadi teman kita, baik pun itu anak, istri, maupun para ahbab, ataupun kalangan-kalangan guru-guru kita di kampung. Memang itu sudah biasa mewarnai kehidupan kita, mewarnai di dalam arahan-arahan kehidupan kita. Sudah terpastikan mereka bagian dari yang telah mendidik, mendatangkan, dan meneruskan, menyemangati, menjadi bagian dari tim, dan kita bagian dari tim mereka. Maka kelompok pertama ini adalah prioritas untuk kita kedepankan dalam perhatian, di dalam silaturahmi, di dalam menjaga hubungan, di dalam meneruskan kerjasama. Yang andaikan teman-teman semua, hidup kita itu nggak ada tambahan selain ini, hidup kita selamat agama kita, bahkan selamat dunia kita, selamat anak-anak kita. Ini teman, ini adalah hadiah dari Allah yang untuk menjaga agama kita. Maka ini terpenting untuk kita prioritaskan dalam segala macam keputusan. Teman saya itu adalah termahal dalam kehidupan saya. Kemudian yang kedua adalah kenalan-kenalan kita. Kita punya kenalan-kenalan yang tidak terlalu akrab. Kita berharap perkenalan-kenalan khusus dengan orang-orang iman itu pun ada manfaatnya di akhirat sana, bahkan di dunia ini, untuk perkembangan-perkembangan, perjuangan-perjuangan yang sedang kita perjuangkan. Harapan kita dari perkenalan menjadi pertemanan, menjadi tim, menjadi meningkat lagi keakraban. Di antara anugerah Allah kepada setiap orang beriman yang mau masuk surga, dia diperintahkan oleh Allah, cari kenalan-kenalan kamu yang pernah kamu kenal di dunia, yang belum ada di surga, kamu ajak masuk surga. Maka kita usaha untuk memperbanyak kenalan di samping merawat teman. Di semua tambahan perkenalan tadi tidak boleh menyebabkan kita lupa, tetap selalu akrab, selalu koordinasi dengan orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menemani kehidupan kita itu. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang kita belum kenal sama sekali. Maka kita usaha menambah kenalan-kenalan baru untuk bareng-bareng kita ajak berkenalan. Yang berkenalan aja sudah begitu banyak faedahnya. Akhirnya dari berkenalan tambah akrab menjadi teman. Di semuanya tahapannya mau kita jadikan teman. Kemudian yang terakhir, orang yang beda pendapat dengan kita. Jadi dunia ini memang selalu ada, kelompok yang keempat selalu ada. Urusan akhirat, urusan dunia, urusan bisnis. Orang ini dan kita telah diuji oleh Allah untuk beda pendapat. Jangan memaksakan mereka sependapat dengan kita. Orang kalau ingin memaksakan orang itu sependapat dengan dirinya,
Seakan-akan dia berkata kepada Tuhannya, ya Allah yang ngatur takdir tak saya saja. Memang di antara ujiannya dunia biar kita ini yakin dunia yang ngatur, biar kita ada yang berbeda dengan kita supaya jadi ujian praktek takdir. Maka jangan menghabiskan energi untuk klarifikasi dengan orang yang diuji Allah untuk berbeda dengan kita. Karena waktu kita ini sangat sempit, sangat sedikit, tidak cukup untuk itu. Kita lebih fokus energi kita kalau bisa 100% untuk merawat teman, meningkatkan keakraban dengan kenalan, menambah kenalan baru. Jangan sibuk menghabiskan energi pada kelompok terakhir ini, nanti kita jadi renggang dengan teman kita, jadi nggak tambah akrab dengan kita, nggak tambah kenal dengan orang lain, mati-mati belum tambah teman yang sudah ada malah tambah renggang karena sering kita tidak berkomunikasi dengan teman-teman dekat kita. Gara-gara targetnya pengen mengenal para orang yang beda pendapat, para orang yang diuji oleh Allah atau bahkan yang belum kenal sama sekali, akhirnya sampai kita lupa pada kelompok pertama, kelompok teristimewa dalam kehidupan kita. Itu banyak terjadi orang yang tidak bisa memilah-milah ini, akhirnya hidupnya berantakan, bahkan dunia pun berantakan. Terpenting pertama, kedua, ketiga, baru terakhir kalau ada waktu kita garap soal untuk itu. Kalau nggak ada waktu, minimal kita telah ada gambaran untuk banyak mengembangkan perjuangan kita, taklim kita, bahkan urusan-urusan dunia kita yang diridai oleh Allah. Kemudian yang terakhir, ada orang yang sangat soleh, salah satu dari al-Mazahibul Arba'ah. Beliau mengatakan, Imam Ahmad rahimahullah yang terkenal, beliau hafal 1 juta hadis seperti hafalnya surat Fatihah, lancar banget. Yang beliau menghafalkan 30 juz Al-Quran sekali dengar langsung hafal. Imam Ahmad itu mengatakan, umpama saya ini punya doa yang makbul, pertama kali akan saya gunakan untuk mendoakan pimpinan-pimpinannya umat Islam. Karena kalau pimpinannya umat Islam itu lempeng, nanti kebaikan lempeng dia akan berpengaruh kepada seluruh bawahan. Maknanya bagaimana para hadirin, sebentar lagi ada pilihan macam-macam penguasa-penguasa di negeri kita jangan termasuk bagian yang cuek, ikutlah berdoa, ikutlah nyoblos. Yang dicoblos siapa ya tergantung orangnya masing-masing, mungkin berbeda dan setiap daerah. Kita tadi sudah dengar, Masya Allah, bagaimana instansi kita terbuka. Ini karena beliau-beliaunya ada simpati dengan kita. Ada titik temu dengan kita. Harapannya kalau ada penguasa-penguasa yang ada titik temu dengan kita, akhirnya kekuasaannya digunakan untuk banyak hal yang diridhai oleh Allah. Itu dalam kitab fikih ada namanya bab kewajiban seluruh muslim nasbul a'immah. Usaha untuk memilih pimpinan yang baik untuk umat, untuk agamanya maupun untuk dunia. Itu bagian dari kewajiban setiap muslim. Mungkin sistem yang ada menyusahkan kita. Masa seorang ahbab, seorang hafid dengan seorang pelacur suaranya dihitung satu bawahnya. Itu bukan urusan kita. Urusan kita di antara gambaran usaha untuk ikut-ikut mengangkat pimpinan yang lebih baik itu sudah kita usahakan, biar kita nanti kalau ditanya kewajiban kita di akhirat, kamu sudah ikut usaha untuk itu atau belum, kita sudah punya alasan untuk itu. Kita pengen jadi warga negara yang baik dan jadi mukallaf yang baik di dalam bersikap urusan usaha dan berdoa untuk para pimpinan-pimpinan negeri, baik pun dari kalangan bawah, mulai Pak Desanya, Pak RT-nya sampai kalangan atas. Dan itulah yang dicontohkan oleh guru-guru kita. Termasuk yang di Temboro ini kita nggak pernah golput, termasuk yang setahu saya ketika pernah jamaah dari Temboro ke Nibamuddin, termasuk keluarga kami di Nibamuddin, tengah-tengah pemilu di Nibamuddin, para masih termasuk saya pun berangkat dari Nibamuddin untuk nyoblos. Termasuk guru-guru kami di Pakistan. Begitulah pemahaman umumnya ulama. Tentu saja ada yang tidak umum, itu menganggap termasuk bagian dari usaha nasbul a'immah adalah dengan ikut mencoblos, bukan bagian dari
bukan dari bagian orang yang golput, nggak peduli dengan urusan. Hadirin, banyak ulama berpendapat sistem mendapatkan kekuasaan itu macam-macam. Nabi Sulaiman kalau dihitung, hitungannya raja, tetapi kerajaannya digunakan untuk agama, Allah ridho. Namanya Sultan Muhammad Al-Fatih itu kalau secara hitungan dia raja, tetapi digunakan untuk ridhonya Allah sampai masuk dalam hadis ini. Khalifah Umar bin Abdul Aziz secara hitungan itu adalah dinasti Bani Umayyah, tapi digunakan untuk agama, manfaatnya kekuasaan beliau sampai sekarang belum habis. Semua pendataan hadis, penulisan kitab hadis ini munculnya di zaman Umar bin Abdul Aziz dan atas perintah kerajaan waktu itu. Akhirnya kita nggak sulit untuk baca kitab taklim, nggak sulit untuk baca kitab kutubus Sittah, semuanya ini dari gerakan atas perintahnya Umar bin Abdul Aziz. Dan seterusnya, maka harapan kami urusan hari-hari ini kita anggap orang keluar fisabilillah, kalau orang makomi di bagian orang-orang yang doanya berkemungkinan makbul, maka kita gunakan untuk doa kepada Allah biar Allah memunculkan pimpinan-pimpinan yang lebih baik yang nanti bisa ajak kita kerjasama untuk buat kerja-kerja yang lebih besar lagi di kalangan-kalangan masyarakat, kalangan para pengusaha, penguasa. Akhirnya semuanya dapat ridhonya, akhirnya bareng-bareng dari Indonesia ini rombongan terbesar masuk surga. Rombongannya bukan ahbab saja, sak penguasa, seakan presidennya, seakan DPR, MPR-nya kita angkut bareng ke surga. Maka nanti wanya yang mau berangkat kemana saja, pas hari 14 Februari menyempatkan diri untuk ikut nyoblos. Insyaallah semuanya niat. Itu semua para hadirin adalah hadiah dari Allah, kebaikan-kebaikan itu. Sebagaimana cerita tadi malam, sepertinya Madinah itu Nabi hijrah ke sana terus terpilih. Ternyata sebelum itu sudah dipilih oleh Allah. Ketika Isra sudah bertemu oleh Allah. Maka kita akhir majlis kita, semoga kita, anak cucu kita, murid kita menjadi bagian yang dipilih oleh Allah sampai hari kiamat. Asbab hidayah seluruh umat sampai hari kiamat, berakhlak yang baik yang diridhoi umat. Kita banyak doa dan kita buat amalan-amalan yang terpilih biar kita terikut menjadi bagian orang-orang yang terpilih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma rubbana wa rubbal muslimina ila dinika raddan jamila. Allahumma ighfir lana, Allahumma saddidna, Allahumma barik lana fil umuri wal ahwal wa syu'un kulliha. Allahumma barik lana fil umuri wal ahwal wa syu'un kulliha. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, luruskanlah kami. Ya Allah, bimbinglah kami. Ya Allah, selesaikanlah masalah-masalah kami. Ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat kami. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Ya Allah, kebaikan yang Kau berikan kepada hamba-Mu yang saleh, ya Allah, berikanlah kepada kami langkah-langkah dalam perjuangan kami, keputusan-keputusan kami, dan segala urusan akhirat dan dunia kami, dan untuk negeri kami ini, ya Allah, untuk calon-calon pemimpinnya, untuk seluruh rakyatnya, untuk masa depan akhirat dan dunianya, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semuanya dalam hidayah, semuanya asbab hidayah, ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, keburukan-keburukan yang Kau jauhkan dari hamba-Mu yang saleh, ya Allah, jauhkanlah dari kami, dari zahir batin kami, dari benak kami, dari rasa kami, dari apa yang di hati kami, yang di mata kami, kuping kami, dari perkataan dan akhlak kami, dan segala urusan kami, akhirat dan dunia kami, ya Allah. Dan untuk negeri kami ini, ya Allah, ulamanya, rakyatnya, pejabatnya, dan semuanya, ya Allah. Ya Allah, tolonglah umat Islam di mana saja mereka berada, bimbinglah dan lindungilah mereka, kembalikan mereka kepada semua yang Engkau ridhai, jauhkanlah mereka dari semua yang Engkau murkai, ya Allah. Lindungilah teman-teman kita yang terzalimi di mana saja, ya Allah, khususnya di negeri Palestina, di negeri Yaman, dan di negeri-negeri yang lain, ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, teman-teman kami, ya Allah,
yang hadir di majelis ini. Mereka telah menyempatkan waktunya, mengorbankan hartanya, bahkan perasaannya, meninggalkan sejenak keluarganya. Mereka telah korban dengan banyak pengorbanan. Ya Allah, berikanlah kepada mereka ya Allah anugerah khusus ya Allah, ganti yang lebih baik ya Allah, ganti yang lebih banyak ya Allah, yang menggembirakan mereka di dunia ini sebelum di akhirat nanti ya Allah. Pilihlah mereka ya Allah, pilihlah keluarganya, anak cucunya, cucu dunia buyut-buyutnya sampai hari kiamat, untuk selalu dalam ridho-Mu, selalu disertai kemudahan dalam segala urusan ya Allah. Jadikanlah mereka pemersatu kebaikan, pemersatu umat. Tolonglah semuanya untuk berakhlak akhlakul karimah, di mana saja jadi asbab hidayah, di mana saja jadi penyelesai masalah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, dengan berkahnya seluruh wali-Mu, ya Allah dengan berkahnya seluruh a'immah, ya Allah dengan berkahnya seluruh muhaddithin, ya Allah dengan berkahnya seluruh sahabat, ya Allah dengan berkahnya seluruh nabi, seluruh rasul, berkahnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami tadi ya Allah, doa-doa kami tadi ya Allah, walaupun kami tidak layak untuk itu. Kalau Kamu kabulkan, siapa yang bisa menghalangi ya Allah? Kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Insyaallah kita segera adzan, qobliyah, iqamah sudah waktunya dulu. Untuk semuanya ada khidmat.